doa Tuhan, menyerahkan para hamba-hambamu yang siap melayani di hari ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, baik mereka sebagai leader, singers, pemain musik, pemegang LCD, penerima tamu, pembawa kebenaran firman, penari, diurapi, dikuduskan semua Tuhan, agar mereka menjadi pelayan terbaik di hari ini untuk memuji, memuliakan dengan Engkau. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, pelayanan mereka di hari ini menjadi berkat sukacita bagi setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap alat-alat musik yang kami gunakan. Kami percaya dalam perlindungan, bahkan dalam kuasa. Kami percaya alat-alat musik ini dikuduskan, disetelkan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan buat gedung yang kami pakai ini, kami percaya dalam urapan-Mu dan dalam kuasa-Mu dan dalam perlindungan. Kami percaya gedung ini Tuhan kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena itu Tuhan kami berdoa setiap orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan orang-orang yang mengalami kuasa yang coba-coba menghancurkan atau mengacaukan kepada kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau menjauhkan daripada kami, dan kami percaya Tuhan kami bebas hari ini memuji, memuliakan akan Engkau, karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Awal hingga berakhirnya ibadah kami Tuhan, kami percaya dalam campur tangan-Mu. Kami mengucap syukur dan tabiskan ibadah raya kami saat ini hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa serta bersyukur. Haleluya.
mau mengisi kesaksian dalam ibadah nuansa kedaerahan. Ya, puji Tuhan. Dan kami akan hadir setiap 2 bulan sekali. Sekarang kami boleh masukkan di daftar kesaksian kan, tetapi jadi tambahan terserah dari pengurus. Tetapi intinya kami memuji Tuhan dengan kami mencoba dengan nuansa-nuansa kedaerahan. Kalau Desember kemarin kami hadir dengan pujian dalam nuansa Toraja. Ya, ada yang memberi masukan kalau bisa diterjemahkan. Ya, mungkin terlambat tapi perlu kami sampaikan bahwa intinya pujian kami Desember kemarin kita harus memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena yang kita yang berdosa ditebus oleh kelahiran Yesus Kristus. Intinya yang kemarin. Dan sebenarnya kami belum menuju di Manado tapi kami cek tiket kehabisan. Hari ini kami singgah di Ambon dulu. Nuansa ini masih belum 100% kedaerahan karena masih ada Indonesianya, tetapi kami akan mencoba ke depan untuk nuansa-nuansa yang betul-betul kedaerahan. Ya, puji Tuhan. Dan jangan dengar kami seperti tikus yang terjepit, tetapi kerinduan kami untuk memuji Tuhan. Terima kasih.
bahwa Engkau Bapa yang setia. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Tuhan tetap setia dalam kehidupan kami. Terbukti hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan dalam ibadah raya kami hari ini. Tuhan, kuduskan setiap persembahan kami menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga dalam kepengiringan kami kepada Tuhan, kami akan terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami siap lagi Tuhan pada kesempatan ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Engkau menolong kami semua tanpa terkecuali. Roh Kudus berdaulat di tempat ini. Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami, agar firman Allah yang akan kami dengar menolong kami, memberkati kami, mengajar kami, mendidik kami, bahkan menyatakan kesalahan kami, agar kehidupan kami Tuhan makin hari makin dibaharui seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang coba merampas benih firman Allah. Kami tolak tertib dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus sekali lagi Engkau berdaulat di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan, sebab Tuhan itu selalu baik. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berharap trio tadi ya, jangan cuma trio saja ya, saya berharap mereka ada juga di singer sini. Amin. Amin. Haleluya. Jadi saya percaya akan muncul trio-trio yang lain juga. Haleluya. Kalau Galilea sudah trio, berarti Samaria juga ada trio, Yulia juga ada trio. Haleluya. Haleluya. Nanti trio di Yulia itu Pak Porangan, Bapak Sariku, ya Pak siapa lagi? Pak Jakob. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Memang hidup ini saudara harus terus memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan ya. Tuhan itu bukan makan puji, tapi Tuhan senang dipuji. Haleluya. Kita juga semua saya yakin tidak makan puji. Amin. Tapi kita senang di haleluya. Puji Tuhan. Begitu juga Tuhan senang kalau kita banyak memuji Tuhan. Bahkan Dia berkata ya, hati Tuhan yang panas itu bisa tenang kembali. Jadi kalau saudara, karena kita manusia ini kan tidak luput dari kesalahan, ya, tidak luput dari dosa, ya. Sengaja tidak sengaja kadang kita mengecewakan Tuhan. Tapi kalau setiap hari Minggu, setiap ada ibadah kita memuji Tuhan, Alkitab memberi jaminan hati Tuhan yang panas itu tenang kembali. Tapi bayangkan kita manusia yang sudah tanpa sengaja bikin salah, bikin dosa, terus juga tidak memuji Tuhan. Haleluya. Ya, saya yakin efeknya akan kurang baik-baik saja dalam hidup saudara saya. Haleluya. Begitu juga kita mengangkat tangan. Alkitab berkata kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita tidak pernah angkat tangan, bagaimana mungkin Tuhan turun tangan menolong kita? Makanya orang yang jarang angkat tangan, bagi saya itu pasti tidak baik-baik saja dalam hidupnya. Tapi orang yang senang angkat tangan buat Tuhan, itu bukti bahwa kita menyerah. Ya, Anda pernah lihat menyerah itu turun tangan? Tidak. Kalau orang bilang menyerah, pasti angkat tangan.
Tidak ada menyerah. Namanya menyerah itu artinya pasrah karena sudah tidak bisa bikin apa. Nah Tuhan mau kita menyerah seperti itu. Biarkan Tuhan beracara dalam hidup saudara saya. Amin. Jadi sering-seringlah kita memuji Tuhan, sering-seringlah kita mengangkat tangan buat Tuhan. Saya ingat berulang-ulang kali ketika bangsa Israel waktu melawan musuh-musuhnya, baik orang Amalek, orang Amori. Musa setiap kali dia mengangkat tangan, Israel mengalami kemenangan. Tapi ketika Musa sudah capek, memang itulah manusia. Ya, manusia itu bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah capek, tapi kalau manusia pasti capek. Mana buktinya Tuhan tidak pernah capek? Dia bilang, penjagamu tidak pernah terlelap, tidak pernah tidur dia. Ketua coba tidak tidur satu malam, kurang darah atau darah tinggi, antara dua. Tapi Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah capek. Manusia sering capek. Musa capek, akhirnya tangannya turun. Waktu tangannya turun, Alkitab memberi jawaban. Bangsa Israel mengalami kekalahan. Jadi saya mau tanya saudara mau mengalami kekalahan atau kemenangan? Kalau mau mengalami kemenangan, teruslah angkat tangan. Bangun pagi, angkat tangan. Mau tidur malam, angkat tangan. Tidak lama, Tuhan tak minta kita berjam-jam. Tapi paling tidak, ekspresi kita untuk menyerah pada kedaulatan Tuhan itu ada. Waktu bangun pagi, Tuhan, terima kasih. Saya mau beraktivitas, Tuhan jaga hidup saya. Ada. Jangan juga saudara berdoa seperti deklamasi. Ya, kalau berdoa itu harus to the point. Jangan seperti Tuhan, kami datang kepadamu malam ini Tuhan, karena kami merasakan betapa Tuhan baik. Jadi ada orang berdoa deklamasi, akhirnya durasinya jadi panjang. Ya, pas doa makan kita harus bisa berdoa sesuai tema. Peperangan ingat, karena pendeta zamannya peperangan ini, puji Tuhan. Ya, saya ingat pendeta yang zaman itu berdoa bukan doa makan dia tembak doa sepan. Ini kan bahaya. Orang sudah lapar tapi dia masih berdoa Tuhan. Kiranya makanan dan minuman ini memberikan kesembuhan bagi kami. Apa hubungannya? Ya. Habis itu dia mulai, jadi kita berdoa sesuai dengan tema, sistematik. Berdoa sistematik, firman juga sistematik. Apalagi segala sesuatu harus sistematik. Ya, biar lebih pas, lebih enak, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, tapi pas. Amin, saudara. Begitu juga kalau makan begitu. Jangan makan kebanyakan, bahaya. Makan sedikit juga bahaya. Jadi makan yang pas. Makanya Alkitab bilang, Tuhan Yesus mengajar dalam doanya, berilah kami pada hari ini makanan yang cukup. Jadi Ibu Almasi kalau ada acara perhatikan. Ini orang makan secukupnya atau selemida. Kenapa saudara? Karena kelebihan juga efeknya tidak baik, kekurangan juga efeknya tidak baik. Tapi kalau pas, pasti semua baik-baik saja. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, hari ini saudara saya ingin menyampaikan firman Tuhan buat kita, satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-116. Haleluya. Mazmur pasal 116 ini satu ayat, tapi ini merupakan pertanyaan Tuhan, pertanyaan Allah kepada saudara dan saya, dan yang namanya pertanyaan ini harus kita jawab. Amin. Tidak ada pertanyaan yang tidak harus kita jawab, tapi setiap kali ada pertanyaan, mari kita menjawab. Saudara siap menjawab pertanyaan ini? Amin. Amin.
Puji Tuhan. Mazmur 116 ayatnya yang ke-12. Ya, multimedia bisa bantu kita. Haleluya. Mazmur pasal 116 ayat 12, satu ayat ini mari kita baca bersama-sama. Ini merupakan statement Raja Daud ya, dalam rangka dia merasakan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama Mazmur 116 ayat 12. 1, 2, 3. Kepadaku, jangan titik, itu ada tanda tanya. Artinya harus dijawab. Haleluya. Pemazmur Daud merasakan kebaikan, kebajikan dari Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Sejak dia dari kecil sampai dia dipakai Tuhan menjadi seorang raja yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal di zamannya. Bahkan saudara, kota Yerusalem diubah menjadi kota Daud. Haleluya. Jadi dia seorang raja yang cukup luar biasa. Dan sekian banyak raja yang Tuhan pakai untuk membela bangsa Israel. Daud satu-satunya ya yang dipakai namanya untuk kota tersebut, sehingga disebut kota Daud. Haleluya. Tidak disebut kota Salomo, tidak disebut kota Simpson, tidak, tapi disebut kota Daud. Artinya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, betapa Tuhan itu sangat baik, betapa Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa bagi seorang Daud. Dan karenanya dalam ayat 12 ini dia berkata begini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Mestinya pertanyaan ini juga ada pada saudara dan saya. Sebagaimana Daud bertanya, Daud ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Sebagai orang percaya saudara dan saya, mestinya ini juga harus ada dalam kehidupan kita. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Bagaimana dapat kubalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana dapat saya balas segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingat kalau Pak Simon setiap kali dia bersaksi, dia bilang yang paling luar biasa saya rasakan yaitu nafas itu. Haleluya. Dan kalau Pak Simon bersaksi, tidak pernah bersaksi lalu matanya tidak berkaca-kaca. Kenapa? Karena saya melihat ini yang disebut dengan kita tidak bisa membaca air mata. Tapi saya mau beritahu bagi saudara, khusus Pak Simon, air mata itu Tuhan bisa baca. Alkitab berkata dia bisa membaca bahasa air mata. Dan bukan saja dia baca, Alkitab juga memberitahu bahwa dia menaruh dan menyimpan di kirbatnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, bagaimana? Saya yakin dan percaya bukan saja saudara, saya pun ingin tahu bagaimana Tuhan saya bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Karena saya pastikan kita tak mampu membalas kebaikan Tuhan. Amin. Tapi dalam pembacaan firman Tuhan ini, minimal saya menemukan ada 3 cara bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Saya yakin kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Coba angkat tangan yang merasakan kebaikan Tuhan hari-hari ini. Yang merasakan saja. Kalau yang merasa tidak merasakan, tidak boleh angkat tangan. Yang angkat tangan yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Haleluya. Dalam
pembacaan firman Tuhan di sini, saudara, saya menemukan ada 3 cara ya terbaik untuk membalas kebaikan Tuhan menurut Pemazmur Daud, versi Pemazmur Daud. Ayatnya yang ke-13, kalau saudara perhatikan ayat 13 dibilang begini, ini kebenaran pertama, membalas kebajikan Tuhan kepada kita. Yang pertama dibilang ayat 13, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Garis bawahi, akan menyerukan nama Tuhan, mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Rupanya Pemazmur Daud memberikan cara untuk kita membalas kebaikan Tuhan. Yang pertama, lebih menekankan kepada menyerukan nama Tuhan. Karena itu saya melihat sisi positif dan baik bagi trio Galilea. Jadi salah satu ya dari sekian banyak yang ingin saya jelaskan kepada saudara tentang menyerukan nama Tuhan, itu sama dengan saudara sudah membalas kebaikan Tuhan. Amin. Trio ini mereka memuji Tuhan, jangan 2 bulan 3 bulan sekali. Haleluya. Memangnya berkat Tuhan 2 bulan 3 bulan baru sudah rasakan. Haleluya. Saya dalam hati tadi bilang 2 bulan 3 bulan. Untuk saya mau berdoa rencana kalau bisa berkat itu 2-3 bulan baru datang bagian. Haleluya. Saya tidak tahu tapi firman saya ini. Haleluya. Membalas kebaikan Tuhan, salah satu menyerukan nama Tuhan. Melalui apa? Puji-pujian kita memuji Tuhan, itu bukti kita menyerukan nama Tuhan. Amin. Apalagi, haleluya, saudara datang ibadah wanita, ibadah pria, ibadah pemuda, itu sama dengan saudara sedang menyatakan bahwa saya mengangkat piala keselamatan. Karena saya sudah selamat, makanya saya rajin beribadah. Itu membalas kebaikan Tuhan. Haleluya. Mengangkat piala keselamatan itu memberikan pengertian rohani bahwa di mana saja saudara datang beribadah, saudara sedang mengangkat piala keselamatan, bahwa Tuhan sudah melakukan itu bagi saudara dan saya. Amin. Jadi ingat, Anda beribadah bukan untuk Anda selamat. Amin. Anda beribadah karena Anda sudah. Cuma itu yang bisa kita balas kepada Tuhan atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Makanya saudara, kalau hari Minggu itu hari Sabtu ada sudah bilang, nah ayo ya, setrika yang boleh disetrika, besok kita ibadah. Jangan istri dah setengah mati menyimpan. Haleluya. Istri dah setengah mati mempersiapkan, Anda duduk dengan teman-teman, baru Carlota di situ sebagai bapak, gabung lagi dengan anak muda. Bapak-bapak, tolong kalau Anda sudah menikah, bikin diri sebagai bapak. Jangan duduk lagi dengan Nopri, duduk dengan siapa lagi? Rian. Anda sudah menikah, sudah punya bini. Duduk dengan haleluya. Hari Sabtu saya bilang, bagaimana? Besok kita ibadah. Jangan ibu istri bilang, Pak besok kita ibadah. Nanti waktu berdebat. Haleluya. Anda tidak pernah membalas kebaikan Tuhan. Bayangkan Tuhan kasih Anda bini, Tuhan kasih Anda anak, Tuhan kasih Anda pekerjaan, Tuhan kasih Anda berkat. Haleluya. Apa yang kurang dari Tuhan? Hah? Coba kasih tahu saya apa yang kurang. Haleluya. Tapi mau menyatakan bahwa piala keselamatan, jadi Anda dapat piala keselamatan setiap jam ibadah Anda paham. Terima kasih karena
piala keselamatan sudah saya dapat. Saya mau balas kebaikan Tuhan. Amin. Menyerukan nama Tuhan itu datang memuji Tuhan. Melakukan yang baik itu sama dengan Anda membalas kebaikan Tuhan. Haleluya. Jadi di rumah itu Anda memuji Tuhan itu membalas kebaikan Tuhan. Amin. Jadi ibu-ibu dengar kalau bapak-bapak dia sudah mulai menyanyi yang lain-lain, kasih tahu dia. Dia bilang, kasih tahu bilang, nyanyi lagu ya. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Ini karena terpengaruh dengan ada lagu di Kidung Jumat, bahwa lagu dunia dan lagu surga sama-sama diterima. Kan ada nggak yang hafal tahu lagu itu? Ya? Jadi lagu dunia dan lagu sama-sama diterima. Akhirnya belum singkat saja. Kalau Anda nyanyi lagu dunia, itu artinya Anda memuliakan penciptanya di dunia. Amin. Tapi kalau Anda nyanyi, makanya ini saya seringkali kadang-kadang kaget selalu dengar orang punya NSP. Satu orang tertua macam orang NSP juga saya kaget. Apakah siapa yang tidur saya tidak tahu. Tiba-tiba lagu bunyi itu, wih, lagu beta curiga sih. Bisa curiga. Coba tuh NSP itu rohani sedikit. Kita di dunia oke, tapi mari kita garami dunia ini dengan hal-hal rohani. Amin. Rubah itu NSP itu. Jadi membalas kebaikan Tuhan apa? Ya, ayat 13 itu saya renungkan Tuhan hanya menyerukan nama Tuhan, mengangkat piala keselamatan. Itu menurut Daud cara pertama kita membalas kebaikan Tuhan. Jadi saya harap ya, akhir ini suka tidak suka kita sudah masuk di akhir zaman. Haleluya. Saudara, para penguasa dunia, mereka sedang berupaya ya untuk menguasai dunia ini dengan satu komando, satu perintah. Dan uji coba pertama itu, uji coba pertama dunia ingin memerintah seluruh dunia itu, uji coba pertama yaitu COVID-19, Corona itu, yang kita sudah lewatkan kemarin. Dan terbukti berapa ratus negara itu tunduk pada satu komando yang disebut dengan WHO. Haleluya. Padahal saudara, ada orang sampai sekarang tidak divaksin. Bayangkan, tidak divaksin. Salah satunya Bapak Wanda dengan Mama Vera ya. Terus tidak vaksin. Bagaimana mau divaksin kalau lari di Pulau Buaya? 6 bulan tinggal di Pulau Buaya. Jadi mereka tidak vaksin. Terus saya bilang, Bapak itu bisa berangkat. Kami bayar dapat surat vaksin. Coba tidak vaksin tapi dapat surat vaksin. Dibayar. Saya bilang, Bapak, kalau kita tahu begitu kita saya mau dulu vaksin. Tapi tidak tahu. Tidak apa-apa. Apalagi kalau Anda dapat penjelasan dari Komjen Pomriko, Dharma Pomriko, seorang jenderal yang sama sekali menolak soal ini. Beliau pakar di bidang cyber. Kalau Anda dengar penjelasan di YouTube, wah,
Doakan supaya dia bisa jadi gubernur DKI. Yang dia mau maju gubernur DKI jalur independen. Kalau ada di tangan penguasa, nggak ada dia tak. Termasuk pemerintah, apalagi Menteri Kesehatan, dia siap menang. Karena barang ini hanya uji coba. Apakah bisa nggak dunia ini diperintah oleh satu orang? Dan terbukti bisa. Semua dibayar, media dibayar. Terus pemimpin kesehatan di seluruh dunia dibayar. Haleluya. Dan akhirnya, saudara, maksud saya, ke depan kita akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya. Bukan tidak mungkin. Alkitab sedang menuju kepada penggenapan. Alkitab menuju kepada penggenapannya, saudara. Di mana Alkitab bilang kita tidak bisa lagi membeli, tidak bisa bertransaksi, tidak bisa bepergian kalau tidak menggunakan tanda itu di dalam Alkitab, betul? Kalau kita sudah tidak bisa beli, tidak bisa bertransaksi, tidak bisa jalan ke sana kemari, kira-kira Anda mampu? Apalagi Anda yang terafiliasi dengan perbankan, perkreditan, Anda yang terafiliasi dengan nggak bisa. Saya pas makanya Alkitab bilang gini, sepertiga dunia akan terseret. Saya pikir-pikir jangan-jangan Al-Masih ini terseret semua dari sepertiga dunia itu. Sampai kemarin saya bilang Pak Wanda kasih Pak, kalau zaman itu sudah kan, pun cari kebun, ini di kebun, bercocok tanam. Terus saya bilang mau tanam apa? Tanaman juga dibeli. Makanya sebelum itu beli sudah memang kasih keluar uang di bank. Terus kalau kasih keluar uang di bank, tidak laku lagi. Kenapa? Zaman itu akan datang bahwa uang di kita sudah tidak berlaku lagi uang itu tidak berlaku. Dan itu Alkitab bilang kita sedang menuju kepada uang digital sekarang. Sekarang kalau bayar kris, ada yang bilang kiris, ada yang bilang tapi dalam bahasa yang benar itu kris. Orang langsung kasih terus, itu namanya antikris. Dan akan menuju ke sana, suka tidak suka, mau tidak mau. Makanya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari hari-hari ini kita banyak menyerukan nama Tuhan. Amin. Kita banyak mengangkat piala keselamatan. Sebagai apa? Membalas kebaikan Tuhan. Saya minta maaf, kemarin saya ngobrol dengan Pak Wanda sampai saya bilang cuma ada 2 solusi kalau zaman itu tiba. Satu solusi yang Pak Wanda bilang, bikin kebun di kampung-kampung saya, jauh-jauh. Haleluya. Terus saya bilang solusi kedua, mati. Saya jawab, solusi kedua, mati. Haleluya. Makanya kalau mati cepat sebelum zaman itu tiba, itu jauh lebih bagus. Sebab kalau kau hidup zaman itu, kau ikut tersiksa, sengsara. Percaya apa yang saya katakan, kau datang, Anda tidak bisa bikin apa-apa. Apalagi Anda yang punya usaha, silakan bebas. Makin besar usahamu, makin Anda terafiliasi dengan cara itu. Sebab Anda tidak bisa bikin apa-apa. Sebab cara itu akan berkuasa. Haleluya. Saya kalau baca ayat Tuhan, tolong kami Tuhan. Dan Tuhan kasih saya hikmat bahwa sebelum zaman itu datang, sebelum masa itu tiba, Alkitab mencatat kita
Gerejanya sudah itu yang luar biasa. Sebelum zaman itu datang, gereja Tuhan sudah diangkat. Al-Masih sudah diangkat. Haleluya. Amin. Di sana kita tinggal. Itu terjadi pesta perjamuan anak domba. Haleluya. Di sana kita ada bis, puji Tuhan. Ya. Kita tinggal. Makanya sekarang dengar baik. Bukan zamannya kita mau sakit hati. Bukan zamannya kita marah-marah. Bukan zamannya kita bentak-bentak. Bukan zamannya kita iri hati. Zamannya sekarang dengar baik. Sambil menunggu waktu itu kita nikmati hidup dengan bersukacita. Amin. Bersukacita dengan istri, anak-anakmu, suamimu. Jadi dengan istri-istri, kalau ada suami, Anda bersyukur ada suami. Haleluya. Amin. Jangan Anda lihat suami itu seperti Anda lihat genderuwo. Haleluya. Makanya saya juga begitu, jangan sampai mami lihat saya seperti apa. Sampai tiap kali saya cari sebenarnya. Saya atur baik-baik itu. Iya, saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari, bagaimana kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Daud memberi jawaban kepada kita. Yang pertama, mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Amin, saudara. Itu cuma cara membalas kebaikan Tuhan. Yang baik. Haleluya. Itu cara pertama membalas kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, penjelasan daripada Daud membalas kebaikan Tuhan. Bagaimana aku akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Yang kedua, saudara perhatikan ayatnya yang ke-14. Ayat 14 berkata begini, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Haleluya. Sekali lagi dengan baik saya baca ayat 14. Akan membayar nasarku kepada Tuhan. Apa itu nasar? Nasar itu janji kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua pernah bernasar kepada Tuhan. Salah satu contoh kita pernah bernasar waktu kita menikah. Adakah di antara saudara yang menikah tidak bernasar, tidak berjanji? Ada? Tidak. Waktu kita menikah, kita bernasar berjanji. Apa janji di sana? Aku akan setia menemani, baik susah maupun senang, sakit maupun sehat, kaya maupun miskin. Ini kok lagi subangkut baru kau berubah. Haleluya. Kok begini suku siu, langsung mulai macam-macam. Kau ingkar nasar. Itu salah satu contoh bukti saya memberitahu. Kadang-kadang kita lupa. Padahal yang Tuhan minta hanya untuk membalas kebaikan Tuhan. Apa dia bilang? Bayarlah nasarmu, lunasi janjimu. Salah satu contoh dalam pernikahan. Contoh yang lain apalagi saudara, di tempat pekerjaan. Kadang kalau kita di tempat pekerjaan juga kita kalau dapat jabatan kan pasti itu namanya sumpah jabatan. Itu juga nasar. Saya akan menjalankan tugas selurus-lurusnya. Haleluya. Apalagi tidak akan merugikan orang lain dan tidak akan menguntungkan diri sendiri.
tulis itu ada janji, masa saya akan setia. Apapun persoalan saya, apapun kepentingan saya, semua mendahulukan kepentingan Tuhan. Haleluya. Membalas kebaikan Tuhan cuma ini saya baca, membayar nasar. Saya tidak tahu apa yang Anda nasar kepada Tuhan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, pasti kita berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Tapi akhirnya mulai berubah. Haleluya. Padahal membalas kebaikan Tuhan, membalas kebajikan Tuhan kepada kita, saudara, ya, yang saya temukan bayar nasar, bayar janji, genapilah janji. Bayar di sini maksudnya genapi janji. Haleluya. Berbeda lagi dengan kalau saudara janji iman, ya. Haleluya. Tapi ini lebih kepada janji nasar yang Anda buat kepada Tuhan. Harus saudara dan saya genapi dan bayar. Amin. Amin, saudara. Wah, aminnya satu saja. Haleluya. Saya tidak tahu Anda bernasar apa sama Tuhan waktu Anda mengikut Tuhan. Saya tidak tahu. Itu Anda dengan Tuhan yang tahu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, untuk membalas kepada Tuhan segala kebajikannya bagi kita, yang saya temukan yang kedua, bayar nasar pada Tuhan. Saya ingat Pak Simon waktu dia mengalami sakit, dan sakitnya itu parah. Karena Pak Simon ini jangan lihat-lihat begitu, tapi masa lalu itu hancur. Ya. Tidak pernah putih begini di muka. Mukanya merah terus, matanya merah seperti Lucifer. Karena ini minuman keras, narkoba, ada semua. Hampir sedikit lagi dia ditangkap. Dan akhirnya sakit di rumah sakit. Dokter sudah angkat tangan, dirujuk karena waktu itu belum sehebat sekarang rumah sakit dokter. Dirujuk ke Makassar dan beliau sudah pasang, dia sudah, saya siap untuk menerima ajal hidup ini. Haleluya. Saya datang berdoa dan dia berjanji saya melayani Tuhan. Dan sejak itu selesai berdoa, dia sembuh dan dia melayani Tuhan sampai sekarang. Haleluya. Dan Tuhan siapkan semua yang terbaik. Ya. Dapat istri dari Mentawai, sudah ada anak. Haleluya. Apa yang bisa kita balas? Makanya saudara mau bicara apa sama dia tetap melayani Tuhan. Saudara mau bilang apa, dia tetap goyang saja di depan. Tak peduli. Ini salah satu cara saya membalas kebaikan Tuhan. Haleluya. Dia bayar nasar, dia berjanji ingin melayani Tuhan. Kadang-kadang kita begitu kan. Pak Pendeta, saya begini berdoa supaya saya ya begitu sudah Tuhan berkati, begitu Tuhan sudah tolong, janjinya mulai dia lupa, nasarnya mulai dia lupa. Dengar saya memberitahu buat saudara, Anda lupa nasar Anda paling saya pastikan tidak baik-baik saja. Tapi kalau Anda genapi nasar, itu bukti Anda membalas kebaikan Tuhan. Dan saya pastikan Anda baik-baik saja. Amin. Haleluya. Bayar nasar kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa? Saya temukan pada ayatnya yang ke-17. Haleluya.
membalas kebaikan Tuhan. Ayat 17 dikatakan firman Tuhan begini, Bapak Ibu Saudara. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Haleluya. Membalas kebaikan Tuhan. Yang ketiga, pemazmur Daud berkata, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, tidak salah kalau Anda selalu memberikan korban syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ternyata menurut Daud, itu salah satu kita membalas kebaikan Tuhan. Amin. Kita kadang-kadang sudah tidak ada pikiran soal memberikan korban syukur pada Tuhan, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Kita sudah jadikan itu sebagai hal yang tidak diperlukan sama sekali. Haleluya. Naik pesawat dari Jakarta Solo, pesawat goyang, tapi karena Tuhan tolong, tiba turun baik-baik saja. Hari Minggu masuk gereja, dia supaya puji Tuhan. Seperti sudah pada Tuhan. Saya baca ayat Tuhan, aku akan mempersembahkan korban syukur kepada. Haleluya. Kita ini saudara, kadang-kadang dengan Tuhan kita masih pergi. Padahal Tuhan memberkati kita luar biasa. Saya kasih contoh begini, sederhana contoh. Kita sebagai anak, ada orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang membesarkan kita, orang tua yang mendoakan kita. Ini saya kasih contoh. Ya. Dengan kita yang masih punya orang tua, status kita masih tetap anak, meskipun kita sudah punya anak. Yang namanya orang tua masih hidup, status kita tetap anak. Kecuali orang tua kita sudah tidak ada, alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Anda sudah tidak ada orang tua, Anda statusnya orang tua. Tapi kalau orang tua masih ada, tetap kita ini status anak. Saya kasih contoh sederhana. Orang tua sudah banting tulang, bukan cuma banting tulang lagi. Ya. Membesarkan, apalagi kalau anak banyak. Waduh, saya bisa bayangkan saudara kalau orang tua punya anak sampai 6, 7, 8. Saya nggak bisa bayangkan. Ibu para anak berapa? 6 saja. Ya, siapa yang anak paling banyak di sini? Saya nggak bisa bayangkan. Itu pengorbanan yang minta ampun. Nah, lalu kemudian anak-anak ini diberkati. Ini saya kasih diberkati luar biasa, dapat uang banyak, sukses dalam segala hal. Lalu tiap bulan dia kasih 5.000 dia keluarga. Tiap bulan ini mah 5.000 persembahan syukur. Saya mau tanya, orang tua mana yang bayangkan bersyukur, tapi tiap bulan dia kasih 5.000. Padahal dia bisa. Orang tua pasti ada. Saya parah. Dulu saya hampir mati mengandung sama dia. Ya. Orang tua paling. Saya kasih contoh itu. Begitu dengan Tuhan. Tuhan sudah berkati saudara. Tuhan sudah tolong saudara. Tuhan sudah berikan apa yang Anda minta. Lalu Anda datang persembahkan korban syukur 5.000. Masa balas kebaikan Tuhan begitu? Haleluya. Padahal kita bisa bangun rumah baru. Bangun rumah dia bikin barat lagi. Haleluya. Terima gaji, berkat kesehatan dikasih, berkat pekerjaan diberikan, apalagi. Lalu Anda datang memberikan korban syukur pada Tuhan. 2.000, 5.000 dia tukar di kios lagi.
Ini tukar dulu ini 10.000. Ini contoh saja, bukan Mama Inggi, bukan. Ini contoh. Karena banyak di kios. Bayangkan, Tuhan itu dia lihat begini. Wah, saya tuh anak ini, saya sudah berkati dia sakit saya sembuhkan. Tapi kok dia datang di gereja persembahan kurban syukur 5.000. Coba Anda bayangkan. Contoh tadi saya kasih contoh orang tua begitu. Haleluya. Membalas kebaikan Tuhan kalau begitu, saudara. Makanya saya berani karena kita ini seringkali itu. Makanya dengar baik. Amsal berkata, kita inginkan banyak, tapi dapatnya sedikit. Kita ingin melimpah, tapi dapatnya sedikit. Kenapa? Alkitab berkata karena kita tidak memberikan korban syukur kepada Tuhan. Haleluya. Anak-anak muda, anak-anak saya ajar, tidak boleh. Dengan Tuhan tidak boleh kita hitung-hitungan. Amin. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita seringkali itu mengukur Tuhan dengan bahasa ini. Saya masih kurang. Saya memberitahu, kalau bahasa itu Anda pakai, jadilah padamu sesuai perkataan. Seringkali kita mengukur kuasa Tuhan dengan berkata, saya belum cukup, saya masih kurang, saya belum bisa memberi yang lebih, karena saya masih membutuhkan ini dan itu. Anda mengukur Tuhan dengan kalimat itu. Makanya Tuhan bilang dalam firman, perkataanmu itu akan menjadi kenyataan dalam hidup. Haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan ukur Tuhan dengan kalimat-kalimat dan perkataan-perkataan seperti itu. Haleluya. Tuhan siap memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Orang bilang begini, Pak Kino itu kan jemaatnya kaya-kaya. Sudah tahu jawaban saya? Amin. GBI masih bisa bangun gedung besar karena jemaatnya kaya-kaya. Jawaban saya apa? Amin. Coba kalau saya bilang, tidak mau. Maka jadilah tidak. Amin. Saya tidak mau itu. Makanya saudara jangan mengukur dengan baik, jangan ukur Tuhan. Sebenarnya saya mau beritahu buat saudara jujur, itu hanya alasan kita. Karena kita sebenarnya kata-kata itu alasan yang dibuat, yang sebenarnya itu karena kita sendiri tidak mau melakukan itu. Makanya kita ukur Tuhan dengan hal-hal seperti itu. Kita bilang, belum cukup, saya masih punya butuh ini. Haleluya. Makanya seringkali itu terjadi dalam hidup saudara saya. Saudara, kalau bicara soal cukup tidak cukup, dengan saya mau kasih tahu, berapa uang Anda sekarang? 10 miliar? Saya pastikan tidak cukup. Jangankan Anda punya uang 1-2 juta. Kasih saya jawaban Anda yang punya 10 miliar. Saya pastikan secara manusia Anda akan katakan tidak cukup. Mau 20 miliar? Mau 50 miliar? Pasti tidak cukup. Haleluya. Kenapa? Makin banyak uang kita, itu makin banyak pengeluaran. Kita mau begini. Itu natural, itu hukum yang. Jadi jangan bilang haleluya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, jangan mengukur kuasa Tuhan. Saudara, saya mengalami berkat Tuhan itu dari perkataan saya. 5 tahun yang lalu apa yang saya bilang itu bisa terjadi, cuman karena perkataan Tuhan. Haleluya.
Padahal belum, saya ngomong itu belum ada, bukan sudah ada. Makanya waktu doa semalaman, Pak Marangan punya firman doa semalaman kan itu firman luar biasa. Goliat mengalahkan apa? Daud mengalahkan Goliat. Sudah tahu. Dia beriman mengalahkan Goliat itu bukan dia sudah menang. Belum. Makanya itu perkataan itu jadi kenyataan kepada Daud. Haleluya. Begitu juga saudara saya. Makanya membalas kebaikan Tuhan, Pak Pendeta, bagaimana? Daud ini memberi jawaban. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita kadang kalau untuk hal-hal dunia kita bisa korban sampai mau. Maaf buat orang Toraja. Maaf. Orang Toraja kalau hanya untuk apa? Untuk masalah kematian itu bisa ratusan juta sampai miliar korban. Haleluya. Tapi kalau untuk gereja, coba cek. Untuk beli kerbau biar utang tidak ada masalah. Yang penting jangan saya malu. Tapi untuk gereja, boro-boro. Haleluya. Kalau saya beli kerbau tidak ada salah. Kan saya sudah berbuat juga untuk Tuhan. Kalau ada yang bilang sama saya, "Pak Pendeta kenapa begitu?" Karena saya sudah lakukan untuk Tuhan. Anda mana? Anda beli 70 juta kerbau, gereja Anda kasih 10 juta. Wajar kalau kalau orang kasih Anda masukan yang tidak. Amin. Haleluya. Kalau Anda yang sudah berkorban ratusan juta untuk pekerjaan Tuhan, lalu Anda berkorban ratusan juta untuk di kampung, no, tidak salah. Yang salah kalau Anda balik lebih besar salah. Amin. Bahkan ada saya setuju, ada yang bilang saya stop sama sekali tidak. Terpengaruh juga. So stop, so bagus. Biar orang mau bilang apa, beta saya mau tahu. Karena ada keteng terpengaruh. Ya, kerbau kecil-kecil lah. 40. Lama-lama berikut naik 60. Berikut 100. Cek per cek. Tuhan bilang membalas kebaikan Tuhan. Ya, persembahan syukur sama Tuhan itu tidak seimbang. Haleluya. Tapi saya percaya kita jemaat Al-Masih sudah seimbang. Amin. Amin. Harus seimbang. Pak Evan beli kerbau bisa, tapi cek dulu susu makan dulu. Haleluya. Kalau kita sudah kasih Tuhan bangun. Padahal uang yang kita pakai di sana itu cuma dari Tuhan, saudara. Amin. Dari Tuhan. Tapi kenapa kita beda dalam mempersembahkan syukur pada korban syukur pada Tuhan dengan korban syukur di sana? Kita masih beda-beda. Lebih baik sama sekali? Tidak. Haleluya. Lebih baik sama sekali. Orang mau cerita kita model apapun, yang penting jangan Tuhan yang ceritakan terbaik. Amin. Haleluya. Tapi yang salah itu Bapak Ibu, kalau kita pelit dengan Tuhan, hitung-hitungan dengan Tuhan. Haleluya. Jangan. Tapi mari untuk membalas kebaikan Tuhan. Yang ketiga saya ulangi di sini. Mari kita mempersembahkan korban syukur pada Tuhan. Setiap hari, setiap saat kita beribadah, mari kita mempersembahkan korban syukur pada Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pelit dengan Tuhan. Karena Tuhan
harus siap menolong dan memberkati kita semua. Saya simpulkan firman Tuhan di saat ini. Bagaimana membalas segala kebaikan Tuhan? Ada 3 hal. Yang pertama, mari kita mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, mari kita bayar nasar kita. Genapilah janji. Saya tidak tahu saudara berjanji apa pada Tuhan, berjanji apa pada sesama istri suami, ya, orang tua, harus kita bayar dan genapi. Itu bukti kita membalas kebaikan Tuhan. Apalagi nasar kepada Tuhan, mari kita genapi. Dan yang ketiga, membalas kebaikan Tuhan, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.